الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin. Sampai mana tadi? Nah. Baik, sampai kita di judul al-musannif rahimahullahu taala, ya, di judul Shadaqatut Tatawwu'i wa fadluha wa adabu akhdhiha wa i'ta'iha. Sedekah sunnah, keutamaannya, adab-adab mengambilnya dan memberinya, ya. Fadilatus sadaqah, ini adalah tentang fadilah sedekah. Minal akhbar, termasuk dari hadis atau kabar dari kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu walau bitamratin. Kata Nabi, bersedekahlah walaupun dengan satu buah tamar. Wa fi riwayatin ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Peliharalah atau waspadailah, peliharalah olehmu akan api neraka walaupun dengan separuh buah tamar. Nah, jadi artinya bersedekah walaupun dengan satu atau separuh buah tamar itu menjadi wasilah, ya, sarana kita untuk bisa selamat daripada api neraka. Itu maksudnya. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Maka jika kamu tidak mendapati, ya, satu tamar atau separuh tamar tadi, maka dengan menggunakan atau dengan kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik. Jadi kalau nggak bisa bersedekah, maka bagaimana caranya kita melindungi diri dari api neraka? Yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in
fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Nah, ini di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang nanti di akhirat dalam lindungan naungan sedekahnya. Sampai kapan sedekah itu melindungi orang yang mengamalkan sedekah? Hatta yuqda, sehingga diadili bainan nas, di antara manusia, sampai manusia nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rahman azza ghadabar rabbi azza wa jalla. Sedekah sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi, itu akan memadamkan kemarahan Ar-Rabb azza wa jalla. Nah, itu dia. Wa su'ila, dan ditanya, ayu sadaqati afdal, manakah sedekah yang paling utama? Nah, ini ditanya kan, mana sedekah yang paling utama? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling utama itu ya, anta saddaq, bahwa kamu bersedekah ya, wa anta sahihun syahihun, dalam keadaan sehat lagi tamak. Nah, ini sedekah paling utama. Kenapa? Karena dia akan semakin berat dalam mengekang nafsunya. Tapi kalau udah tahu mau mati besok misalnya kan, nah dia bersedekah, ini bahkan dikatakan orang yang sudah dekat kematiannya, maka dia tidak boleh sembarangan mentasarrufkan harta dia. Nah gitu. Kenapa? Karena sudah mau mati betul kan, itu kan. Jadi kalau mau bersedekah itu lagi sehat, lagi sayang harta tadi, tamak tadi kan itu. Ta'malul ghina, kamu mengangan-angankan kekayaan. Wa takhshal faqah, kamu khawatir miskin. Wala tumhil, nah, jangan menunda-nunda. Hatta idza balagatil hulqum, sampai nyawa itu jangan menunda-nunda, hatta, sampai, idza, apabila, balagat, telah sampailah ya, telah sampai jiwa kita itu al-hulqum, pada tenggorokan, akan tenggorokan, sudah sampai di situ baru sibuk bersedekah. Nah ini tak susah kan, itu kan. Qulta, kamu katakan, li fulanin kadza, untuk si fulan kadza, wali fulanin kadza, untuk si fulan kadza, wa qad kana li fulan, dan sungguh adalah harta itu milik si fulan. Sebenarnya sudah diambang gerbang hartanya tadi, ketika dia sudah mau meninggal dunia, itu milik ahli warisnya. Nah gitu. Kalaupun dia ingin ketika dekat-dekat kematian berwasiat ya, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisal miskin alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan wal-luqmatu wal-luqmatan, bukanlah orang miskin ya, bukanlah orang miskin itu ya, berupa yang, bukanlah orang miskin itu orang yang ya, yang taruddu, menolaknya. Apa? At-tamratu wat-tamratan, satu tamar atau dua tamar, wal luqmatu wal luqmatan, satu suapan atau dua suapan. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang berkeliling-keliling meminta-minta kepada manusia, kadang-kadang orang meminta kepada manusia, lalu mereka memberinya walaupun sedikit. Nah gitu. Jadi hakikat kemiskinan itu bukan yang seperti itu yang diinginkan, yang dimaksud.
Innamal miskin al-muta'affif. Orang miskin yang terpuji itu hanyalah orang miskin itu al-muta'affif, yang menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Iqra'u in syi'tum. Silahkan baca olehmu jika kamu mau, ya. Apa yang dibaca? La yas'alunan nasa ilhafa. Ini sifat orang-orang yang dipuji Allah dari kalangan orang-orang miskin, ya. Yahsabuhumul jahilu aghnia, ya. Orang-orang kaya menyangka mereka tuh, orang-orang tak tahu menyangka mereka kaya. Bahkan mereka itu la yas'alunan nasa ilhafa, tidak meminta kepada manusia secara terus-menerus. Gitu, tak meminta secara terus-menerus. Bukan menjadi profesi sebagai orang yang meminta-minta, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yaksu musliman. Tidaklah ada dari seorang muslim yang memberi pakaian akan atau kepada orang muslim yang lain, illa kana fi hifdzillah, kecuali adalah ia orang tersebut yang memberi pakaian berada dalam penjagaan Allah azza wa jalla. Madamat alaihi min ruq'ah, selama atas seorang muslim tersebut selama ada ruq'ah, pakaian, ya, secari pakaian atas orang muslim yang diberi, ya, daripada orang muslim yang memberi tersebut. Jadi selama pakaian itu masih ada, masih dimanfaatkan oleh orang yang diberi, maka itu akan menyebabkan dia dilindungi Allah, dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada agen baju sering ngasih orang, gitu. Orang beli satu kasih satu, gitu kan, separuh. Sedekahkan sepasang. Tanapis kan agen baju nak, baju jubah. Wa minal athar, dan adalah termasuk dari athar-athar, ya. Qaulu Urwata, perkataan Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, laqad tasaddaqat Aisyah, benar-benar Aisyah itu telah bersedekah bi 50,000, dengan 50,000 dirham, ya. Wa inna dir'aha, dan sesungguhnya dir'aha, pakaian harian beliau itu, ya, la muraqqa, benar-benar ditambal. Bersedekah 50,000, ya, dirham. Tapi kesederhanaan beliau, sehari-hari baju rumahannya itu bertambal-tambal. Sekali bersedekah banyak minta ampun. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaqul, berdoa, Allahumma ja'al al-fadla 'inda khiyarina, ya Allah, jadikanlah karunia akan karuniamu pada orang-orang terbaik dari kami. La'allahum ya'uduna bihi ala ulil hajah, mudah-mudahan mereka akan kembali, ya'uduna, mengembalikan, ya, akan kembali dengan karunia tersebut, mengembalikan karunia tersebut atas orang-orang yang memiliki hajat. Makanya kalau harta itu berada di tangan orang-orang yang beriman, maka akan menjadi maslahat untuk kehidupan dunia. Itu dia mestinya. Kekuasaan bila berada di tangan orang-orang yang beriman, maka dia akan menjadi maslahat bagi dunia. Wa qala Ibnu Abil Ja'd, Ibnu Abil Ja'd mengatakan, inna sadaqah, sesungguhnya sedekah itu, la tadfa'u sab'ami'ati babin minasu, benar-benar akan menolak
700 pintu dari keburukan. Wa fadlu sirriha ala alaniyatiha ya. Bisa ba'ina dha'fan ya. Keutamaan merahasiakan sedekah ala alaniyatiha, di atas menampakkannya, keutamaannya itu pada 70 lipat. Jadi kalau orang bersedekah sembunyi-sembunyi dengan dinampakkan, yang sembunyi itu 70 kali lipat lebih utama. Nah, itu dia, Tat. Kalau nggak percaya coba, Tat. Dia. Wujubu fadli ikhfa'is sadaqah. Kewajiban dari keutamaan penyembunyian sedekah. Nah, jadi apa dia makna-makna yang terkandung dari menyembunyikan sedekah itu? Ketika Allah lebih mengutamakan menyembunyikan sedekah daripada menampakkan, tentu ada keutamaannya, kan itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubudus sadaqati fa ni'mahi, jika kamu menampakkan sedekah maka baik sekali, fa ni'mahi, baik sekali ya sedekah itu. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya, kalau dah menyembunyikan, disamarkan, dirahasiakan. Wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan ia kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu ya, menyembunyikan sedekah, memberikannya kepada orang fakir lebih baik bagi kamu. Nah, itu kalau menampakkan baik sekali, menyembunyikan lebih baik dari yang baik sekali tadi. Kenapa lebih utama? Wa fil ikhfa'i khamsatu ma'an, karena pada menyembunyikan sedekah itu ada 5 makna di situ. Nah, 5 makna ketika kita menyembunyikan sedekah. Al-awwalu, adapun yang pertama apa dia? Annahu abqa lisatri 'alal akhir, bahwasanya menyembunyikan sedekah itu adalah mengekalkan, bahwasanya ia mengekalkan bagi menutup alal akhir, di atas orang yang mengambil sedekah. Menutup apa? Menutup harga diri mereka. Maksudnya kalau sedekah itu diberikan secara sembunyi-sembunyi, maka harga diri orang yang mengambil sedekah itu akan terjaga. Tapi kalau sempat diumumkan, maju ke depan, ya kan, ada orang yang merasa dia turun harga dirinya. Nah, datang kawan dipoto pula, share di Facebook, kan itu kan, nah, tambah turun lagi harga dirinya, nah, kan itu. Tapi kalau dia disembunyikan, ada orang yang merasa itulah cara dia terjaga harga dirinya. Nah, gitu maksudnya gitu. Fa inna akhdahu zahiran, tapi sekarang udah mulai ini, yang nerima tuh dikasih apa, meme kan gitu kan. Nah, gambar apa, ditutupi mukanya, gambar panda misalnya kan, biar nggak nampak. Nah, itu boleh lah kan itu kan. Fa inna akhdahu, karena sesungguhnya ya, akhdahu, pengambilan orang yang mengambil ya, pengambilan sedekah dari orang yang mengambil, itu ke akhir kembalinya, zahiran, secara zahir nampak, itu hatku satril muru'ah, apa, merusak, penutup harga diri, muru'ah, marwah. Jadi kalau kita lebih senang menampakkan sedekah tanpa maksud yang benar, itu kadang-kadang merusak harga diri orang yang menerima. Nah, gitu. Maksudnya gitu. Wa kashfun 'anil hajah, dan membuka dari tirai hajat.
Bisa jadi dia itu orang yang tidak menginginkan hajat dia itu diketahui oleh orang banyak gitu. Kenapa dia ingin harga diri tetap terjaga gitu. Kalaupun ada orang yang tahu, maka keinginan dia hajat itu hanya antara dia, Allah dan orang yang memberi saja yang tahu. Nah, itu dia. Wa khurujun, dan keluar an hayati ta'affuf, lalu setelah terbuka hajatnya, orang pun tahu, maka memberikan secara zahir tadi ya, itu efeknya apa? Keluar ia dari bentuk ta'affuf, menjaga harga diri. Keluar dari apa? At-tasawwunil mahbub, penjagaan, bentuk penjagaan yang disenangi. Kalau dia diberikan secara terang-terang, penjagaan diri yang disenangi, penjagaan yang disenangi. Alladzi yahsabul jahilu ahlahu aghniya'a min at-ta'affuf, yang Allah puji mereka dalam Quran. Penjagaan yang orang-orang, penjagaan yang dicintai, yang dipuji Allah itu, yang orang-orang jahil, bukan orang dekat dia, orang-orang jahil mengira, orang-orang yang jahil akan yahsab, mengira, al jahil, siapa orang-orang yang jahil, ahlahu, akan ahli dari penjagaan yang dicintai itu, aghnia, mereka menyangka mereka tuh orang kaya, minat ta'affuf, dari sebab atau karena mereka itu menjaga diri. Jadi orang-orang yang tidak dekat dengan dia itu menyangka mereka tuh orang kaya gitu. Kenapa? Enggak menampakkan kesusahan. Nah, yang seperti inilah yang dipuji Allah. Kalau diberikan secara terang-terangan itu akan menurunkan nilai fadilah. Maksudnya gitu. Dengan kita menyembunyikan sedekah, dia kita bantu, derajat fadilah, kondisi dia pun tetap tinggi di sisi Allah. Nah, itu maksudnya. Atsani, yang kedua, jadi itu yahsab, mengira, al jahilu ahlah, orang yang tak tahu akan pemilik penjagaan yang dicintai itu, aghniya'a, orang seperti menjadi orang seolah-olah mereka itu orang kaya gitu ya. Atsani, yang kedua, annahu aslamu liqulubin nas, bahwasanya menyembunyikan sedekah itu lebih menyelamatkan bagi hati-hati manusia. Itu lagi. Ini tidak hanya berhubungan dengan yang diberi, tapi ini berhubungan dengan orang lain. Ketika kita tidak memposting pemberian kita kepada satu orang tertentu, maka itu efeknya akan menjaga hati-hati orang lain. Wa alsinatihim, menjaga lisan-lisan mereka. Nah, ini macam Ustaz Natra ya kan, punya komunitas, sering berbagi kan, harus jadi standar operasional nih cara ini. Gimana caranya semuanya bisa terjaga gitu kan. Kadang-kadang kita tuh memberi kemudian punya tujuan lain, nah di sebalik itu. Nah, ini bahaya kan itu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka manusia, rubama yahsudun, ada kalanya mereka tuh hasad. Kadang-kadang ada orang itu melihat si A diberi, dia dengki. Tak senang. Kan itu. Nah, kita menjaga itu. Au yunkiruna alaihi akhdah, atau mereka mengingkari atas orang yang mengambil pengambilannya tersebut, akan pengambilan dari orang yang mengambil tadi. Tak terima dia orang itu diberi. Apa pula apa itu diberi, kan itu kan? Anaknya cie PNS, gitu kan? Nah, cie ini. Jadi menyebabkan apa? Orang yang berdosa gitu. Orang itu berdosa gara-gara perbuatan kita. Nah, gitu. Wa yadhunnuna annahu akhdha ma'al istighna. Lalu mereka manusia itu menyangka
bahwasanya siapa akhid, si akhid itu mengambil pemberian tersebut bersama dengan keinginannya al-istighna, keinginan memiliki kekayaan, mau jadi orang kaya aja tuh katanya kan itu, tak pantas diberi diambil juga. Kalau orang yang dengki tadi kan kayaknya mau jadi orang kaya deh tuh. Nah itu dia. Kalau orang hasad itu, apapun yang dilakukan terhadap orang yang dihasatinya pasti salah, tak ada yang betul. Nah, itu. Wal hasadu, dan hasad, adapun hasad, wasu'udzan, buruk sangka, wal ghibah, minadz-dzunubil kabair, termasuk dosa-dosa besar. Nah, itu dia, makanya kita menjaga itu agar orang jangan terjerumus ke dalam dosa besar. Wasiyanatuhum an hadhil jaraim aula, dan siyanatuhum, menjaga mereka, dan penjagaan terhadap manusia dari ini kesalahan-kesalahan, dosa-dosa ini adalah aula, lebih utama. Menjaga mereka, menjaga manusia dari kesalahan-kesalahan ini, itu adalah aula, lebih utama. Nah gitu, lebih utama kita, jadi terang-terangan bagus, sembunyi-sembunyi bagus. Tapi kalau kita dengan sembunyi-sembunyi, orang lain tak akan jadi berdosa. Maka lebih bagus kita menjaga mereka jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Itu maksudnya. Baik, kita cukupkan dulu di sini ya. Kita lanjutkan di kitab Minhajul Talibin ya. Napis sudah masuk kampus kayaknya enggak? Sudah masuk kampus enggak? Kampus online. Sampai mana Tat? Terakhir Tat? Yang ini. Masalah batu dah belum ya? Istinja dengan batu kemarin. Wa fi ma'nal hajar. Jadi dalam Islam itu beristinja itu ada 3 cara ya. Minhajul Talibin. Yang pertama dengan batu, yang kedua dengan air, yang ketiga dengan batu dan air. Nah ini urutannya, tidak mesti kalau tak ada air baru dengan batu. Boleh, ada air dengan batu saja boleh, atau kedua-duanya. Tetapi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ya, wal iqtisaru 'alal ma'i afdal. Jumpa tak? Minal iqtisari 'alal hajar. Yang di pinggir, bukan yang di tengah. Kalau di tengah sampai kiamat tak jumpa nanti. Ada? Ya. Coba lihat sini. Oh ya nggak apa-apa, belum masuk lagi, sedikit lagi, ini dia ujung. Mencukupkan istinja di atas air lebih utama ya, daripada membatasi istinja dengan batu. Kenapa? Li'annahu yuzilul aini wal athar. Karena yuzilul aina wal athar ya. Karena air itu dapat menghilangkan materi dan bekas najis. Bikhilafil hajar, berbeda dengan batu. Kalau batu jadinya ma'fu, di ma'fu dia. Kalau air dia suci. Nah, itu dia, dimaafkan. Wa fi ma'na al-hajar, qala al-musannif rahimahullahu taala, dan pada makna batu, kan kita itu boleh beristinja dengan batu. Nah, sekarang yang dimaknai dengan batu itu apa? Dalam pandangan ulama fikih, apakah harus batu saja, gitu kan? Misalnya
Cari di pinggir jalan batu kan itu kan. Mau batu apa silahkan batu kan gitu katanya. Yang penting batu gitu. Nah, di sini dijelaskan ya. Wa fi ma'nal hajar, dan pada pengertian batu al-waridi yang datang fil hadis, dalam hadis. Kata Nabi, wal yastanji bi thalathati ahjar, dan hendaklah seorang itu beristinja dengan 3 batu. Apa nih batu? Kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Itu dia. Setiap yang padat. Satu standarnya. Setiap yang padat. Tapi tak cukup padat saja, gitu kan? Nanti jangan padat. Nah, itu enggak. Lanjut. Makanya kalau kita ngaji itu sepotong nanti dipadat aja nih kan itu. Nah, padat aja kan itu, ingatnya padat. Tahirin, suci. Nah, padat, suci. Berarti kalau padat tak suci tak boleh. Nah, kan itu. Qali'in, kasar. Kasar tuh kalau kita lalu kan dia meresap. Bukan keramik, ya kan? Kalau keramik berselemak nanti kan itu. Apalagi batu cincin kan. Ghairu muhtaram, tidak dihargai, bukan yang terhormat ya, ada nilai. Jadi kalau dia itu makna batu itu semua yang keras, suci, kasar, tidak dihargai, tidak bernilai. Gambarannya contohnya kal khasyab, seperti kayu. Silahkan istinja dengan kayu, cebok dengan kayu. Asalkan jangan kayu kayu berduri kan itu. Wal khazab, tembikar ya. Khazab itu tembikar. Tembikar, tumbuhan tembikar ya kan. Wal hashish, rumput. Nah, rumput bisa. Cuma tadi standarnya itu padat, suci, kasar, tidak dihargai, tidak bernilai. Fayujzi'ul istinja'u bihi, maka memadai al istinja'u bihi, beristinja dengannya. Memadai beristinja dengan kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram tadi. Itu dia. Jadi kalau kita misalnya air lagi sekarat ya kan, mau buang air enggak usah ragu, cari benda itu tadi, kullu jamid tahir qali' dan ghairi muhtaram tadi. Wahtaraza bil jamid, pengarang menjaga ya, menjaga ucapannya, tulisannya bil jamid dengan kata jamid, padat. Kenapa beliau menuliskan kata padat? Alladzi zadahu 'alal muharram, yang zadahu, Imam Rafi'i menambahkannya kata jamid 'alal muharrar di atas kitab Al-Muharrar beliau ya. An ma'il wardi, dari air mawar, wa nahwi, dan dari semacam air mawar. Artinya kalau dia itu bukan benda padat tak boleh. Contohnya apa? Air mawar atau yang sejenisnya. Nah, itu dia. Apa standar padat? Standar padat itu kalau dibelah dia tak nyatu. Agar-agar itu padat. Kenapa? Kalau dibelah dia nggak nyatu. Nah, cuma apakah bisa untuk cebok? Nggak bisa kan itu, standarnya nggak ada. Standar padatnya muncul. Nah gitu. Standar yang pertama. Kama qalahu fid daqaiq, sebagaimana Imam Nawawi mengatakannya dalam kitab Ad-Daqaiq ya. Lalu al-muallif ya. Al-muallif menjaga dengan kata tahir.
ya, bil jamid at-tahir, dengan kata tahir. Bil anin najis, dari najis. Padat tapi najis tak boleh. Kal ba'ri, seperti kotoran. Nah, kotoran unta misalnya kan, seperti kotoran unta. Padat dia tapi najis, tak boleh. Nah, gitu. Kotoran apa lagi, Pak? Kotoran kambing ya kan, padat tapi najis. Nah, gitu. Kotoran hewan ya kan. Wabil qali', musannib menjaga dengan kalimat al-qali' yang kasar, an ghairihi, dari selain yang kasar. Apa contohnya? Kal qasabil amla, seperti bambu licin. Nah, bambu kita bikin istinja tak bisa. Apalagi rotan ya kan, kulit rotan yang luar, apa rotannya itu, batang rotan. Kulit durian misalnya kan, nah, kulit salak gitu, daun keladi ya kan. Nah, itu. Wa bi ghairi muhtaram, dan dengan yang tidak dihargai, tidak bernilai. Anhu, dari makna batu, apa, kal mat'um, seperti yang dimakan makanan. Maka kita tidak boleh istinja dengan makanan, roti tawar misalnya. Itu padat ya kan, suci, kasar dia, meresap, tapi dia itu makanan. Nah, bagian dalamnya pula dicoretkan kan, tutup balik, kasih orang itu. Serikaya kata apa? Ini apa namanya? Serikaya apa namanya istilahnya? Selai. Hah? Berharga licin ya, licin kan? Berharga licin pula kan? Nah, itu dia. Maka itulah rahasianya kenapa tulang tak boleh. Nah, itu dia. Fa fi sahihain. Nah, ini dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, an-nahyu 'anil istinja'i bil 'azm. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu ada larangan dari beristinja dengan tulang. Zada Muslim, Imam Muslim menambah, fa innahu ta'amu ikhwanikum, sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian, yakni al-jin. Nah, jin. Itu dia. Nah, itu. Jadi jangan kasih apa, jangan cebok dengan tulang. Nanti dimakan jin tulang tuh kan itu. Itu saudara kita. Nah. Famat, kalau saja makanan jin tak boleh, apalagi makanan manusia, kan itu. Famat umul insi kal khubzi aula. Maka makanan manusia seperti roti lebih utama untuk dilarang. Nah, gitu. Fala yujzi'ul istinja'u, maka tidak cukup apa istinja biwahidin mimma dzukira, dengan salah satu dari apa yang disebutkan. Dia cuma ngambil satu standar saja, nggak bisa. Harus komplit standar yang 4 tadi. Wa ya'si, dan bermaksiat seseorang bihi, dengan istinja fil muhtaram, pada barang yang dihargai, yang bernilai, yang makanan tadi. Berdosa dia kalau istinja pakai makanan. Udah mubazir, berdosa lagi kan itu kan. Tak bisa pula dimakan. Nah, jadi kita padakan sampai di sini dulu tentang standar batu tersebut ya. Baik, demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.